Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Untuk anggota kelompoknya kami ada 2 orang di sini. Yang pertama ada Andreasa Sebastian Farel dan Aplik Hatun Nisa. Yang pertama akan kita bahas mengenai definisi. Untuk definisinya, Khulafaur Rasyidin itu menurut bahasa yang pertama, khulafa yang artinya jamak dari al-khilafa yang artinya pengganti. Yang kedua, pengertian dari ar-rasyid, jamak dari ar-rasyid yang artinya mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin merupakan para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Kemudian pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah merupakan pemimpin-pemimpin umat Islam atau pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama dia keluarkan adalah kebijakan penting Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah 1. Memerangi kaum murtad, munculnya nabi palsu, kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Yang kedua adalah perluasan wilayah. Yang seperti kita ketahui pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Islam mengalami perluasan wilayah untuk negara Islam itu sendiri. Poin yang kedua yaitu memerangi kaum murtad, yang dimana murtad sendiri arti katanya adalah keluar dari agama Islam, tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, menolak membayar zakat. Beberapa kelompok kembali menganut tradisi dan agama sebelumnya atau paganisme. Kemudian meninggalnya Rasulullah SAW sebagai alasan pemurtadan dan pembangkangan. Dan muncullah gerakan-gerakan murtad yaitu Ridhoh. Ini dipelopori oleh kepala-kepala sukunya yang terdahulu. Karena setelah Nabi Muhammad wafat, mereka kembali ke ajarannya mereka masing-masing. Kemudian tindakan Abu Bakar dalam memerangi kemurtadan. Yang pertama adalah mengajak kelompok murtad dengan cara persuasif atau cara damai. Pengenalan secara intrapersonal. Yang kedua, jika mereka memilih perang ketimbang kembali ke jalan Islam, umat Islam akan menghadapinya. Itu yang dilakukan pada masa peperangan Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian adalah munculnya nabi palsu. Nah, latar belakangnya dari munculnya nabi palsu ini oleh karena rasa iri terhadap keberhasilan nabi dalam membangun masyarakat yang baru. Nabi palsu tersebut adalah Aswad al-Ansi, suku Badui di Yaman. Yang kemudian adalah Talaihan bin Khuwailid al-Asyadi, Bani Asyad dari Bani. Selanjutnya adalah Ghatafan dan Bani Amir, Malik bin Munawir, Bani Yarbudan. Yang kemudian Bani Tamim, atau yang sering disebut Musailamah al-Kadzab bin Hanifah di Yamanah. Kemudian dalam mengatasi munculnya nabi palsu ini banyak terjadilah peperangan pada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian adanya kodifikasi Al-Quran. Nah, dalam kodifikasi ini merupakan kegiatan pengumpulan lembaran-lembaran atau mushafah yang berisi tulisan ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah SAW di media kulit binatang pada zaman dahulu karena belum adanya media kertas seperti sekarang. Yang kedua, alat untuk medianya adalah pelepah korma, tulang, dan sebagainya. Kemudian adalah kodifikasi yang dilakukan atas dasar usulan Umar bin Khattab dengan pertimbangan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran untuk
para penghafal Al-Quran yang meninggal atau gugur di medan perang. Kemudian koordinator kegiatan kodifikasi ini adalah Zaid bin Sabit. Hasil pengumpulan mushafa ini disimpan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq, kemudian digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran pada zaman tersebut. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, hashafah tersebut disimpan oleh binti Umar, Hafsah binti Umar. Kemudian untuk perluasan wilayah Islam itu sendiri, pada abad ke-7 sampai abad ke-19 dianggap hal yang wajar sebagai tindakan politik pada masa tersebut. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7 ini tidak bisa disamakan dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh satu negara saat ini. Kemudian wilayah-wilayah yang menjadi target perluasan wilayah tersebut adalah wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizaitum atau Romawi. Persia, Irak, Suriah atau Syam, bagian barat utara Jazirah Arab. Perluasan ke wilayah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musana bin Harisah. Perluasan wilayah ini contohnya di Bizantium, Damaskus oleh Yazid bin Abu Sufyan, kemudian Palestina oleh Amru bin As, kemudian Yordania oleh Syurahbil bin Hasanah, kemudian Hims oleh Ubaidah bin Jarrah. Lalu selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada 4 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, perihal prestasi yang ditorehkan Umar bin Khattab. Yang kedua adalah perluasan wilayah. Yang ketiga adalah menata administrasi dan keuangan. Yang kelima adalah pemerintahan penetapan pada kalender Hijriah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Afrika Tunisa. Untuk Afrika Tunisa dipersilahkan. Selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mendapatkan prestasi yang diantaranya itu memperluas wilayah, penataan administrasi dan keuangan pemerintah, dan juga penetapan kalender Hijriah. Untuk perluasan wilayah pada masa Umar itu disebut Futuhat al-Islamiyah, dikarenakan pada masa itu terjadinya keberhasilan perluasan wilayah. Untuk wilayah-wilayahnya diantaranya itu Suriah yang memiliki kota penting kekuatan Bizantium, ada Persia, Mesir, Afrika Utara, Armenia, dan Eropa Timur. Umar membagi wilayah-wilayah tersebut itu menjadi beberapa provinsi, yang diantaranya ada provinsi Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi gubernur Kufah, Amru bin As menjadi gubernur Mesir, dan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Damaskus. Lalu ada penataan administrasi keuangan pemerintah. Pada masa Umar bin Khattab, beliau itu menetapkan administrasi keuangan pemerintah. Yang pertama itu pembentukan Baitul Mal yang sebagai lembaga keuangan negara, Dewan Perang lembaga administrasi yang asli tetap di Madinah, yang 4 kitabnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Naskah aslinya disebut Mushaf al-Imam atau Mushaf Utsmani. Yang kedua ada renovasi Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi itu dimulai dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan diperluas pada Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga ada pembentukan Angkatan Laut. Nah, pada masa Utsman ini wilayah kekuasaan negara Islam sudah mencapai Afrika, Ciprus, Konstantinopel,
Lalu pembentukan angkatan laut itu didasarkan pada wilayah negara Islam yang memiliki daerah kelautan dan atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk Khalifah Ali bin Abi Thalib itu peristiwa yang terjadi setelah pemerintahan Khalifah Utsman berakhir tadi, terjadinya fitnah di dalam kalangan umat Islam di Basrah, Mesir, Kufah yang diprovokatori oleh Abdullah bin Saba. Implikasi fitnah itu muncul kelompok yang memberontak dan menuntut Khalifah Utsman mundur. Akhirnya Khalifah Utsman meninggal dibunuh dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran. Sekelompok umat Islam menghendaki Ali bin Abi selanjutnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Sekilas ya tentang Utsman bin Affan. Utsman itu terpilih menjadi khalifah berdasarkan tim yang dibentuk oleh Umar untuk memimpin penggantinya yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk prestasi yang sudah dilakukan oleh Utsman bin Affan, yaitu diantaranya yang pertama ada kodifikasi mushaf Al-Quran, yang kedua ada renovasi Masjid Nabawi, yang ketiga ada pembentukan angkatan laut, dan yang terakhir ada perluasan wilayah. Langsung saja, yang pertama itu kodifikasi mushaf Al-Quran, dilatar belakangi oleh perbedaan pembelajaran Al-Quran karena pengaruh luasnya wilayah Islam. Lalu Utsman itu membentuk panitia penyusun mushaf Al-Quran yang terdiri dari Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris dengan koordinator Zaid bin Sabit. Panitia ini menyalin tulisan Al-Quran ke dalam bentuk buku yang disebut mushaf, lalu mempergunakan dan dialek Quraisy. Hasil mushaf itu diperbanyak 5 kitab yang asli tetap di Madinah, yang 4 kitabnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Selanjutnya ada penetapan kalender Hijriah. Nah, pada awal perhitungan tahun Hijriah berdasarkan hijrah Rasulullah ke Madinah, hijrah adalah simbol titik balik kemenangan Islam. Lalu hijrah mendatangi pembagian surah-surah Al-Quran, dan yang terakhir hijrah menandai 2 periode dakwah. Dewan Perang, lembaga administrasi ketentaraan, dan pengajian pertama bagi pegawai pemerintah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.